Bab 2330, Mati 7. Valentino menatap Troy dan beberapa pria paruh baya di belakangnya dengan datar. Hari itu, ada 4 atau 50 orang yang pergi ke rumah Ruby bersama Troy. Yang lainnya patuh dan tidak berani terus mengganggu Valentino. Namun, 5 atau 6 orang paruh baya itu berkomplot dengan Troy dan pergi mencari pasukan prajurit bayaran kota. Jika bukan karena Mouse pintar, sepertinya semua 300 senjata itu sudah diarahkan ke kepala Valentino, kan? Karena Troy ingin membunuh Valentino, bagaimana bisa Valentino membiarkannya? Valentino perlahan-lahan melangkah maju sambil bertanya pada Troy. Aku sudah bilang kamu akan mati. Tapi, sepertinya kamu menganggap kata-kataku sebagai lelucon. Dan hal yang paling menjengkelkanku adalah orang tidak menganggap serius kata-kataku. Jadi, apa yang harus kulakukan padamu? Tuan Besar Valentino, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Tolong maafkan saya. Maafkan saya. Troy berlutut di tanah, lalu terus-menerus bersujud kepada Valentino sembari memohon. Dia bersikap sangat rendah hati. Namun, Valentino bergeming. Dia telah melihat banyak adegan seperti itu. Saat Troy merasa dia memegang semua kekuasaan, seketika dia menjadi sangat angkuh. Dia seakan-akan adalah pria terhebat di dunia ini. Sekarang, setelah Troy kehilangan dukungan kuat Mouse, Troy langsung menjadi sangat baik dan rendah hati. Saat ini, dia terlihat sangat sengsara dan menyedihkan. Namun, orang terlihat kasihan pasti karena dia mempunyai kesalahan. Saat itu Troy memiliki pikiran buruk tentang Ruby. Ketika dia menyuruh bawahannya menghancurkan meja makan Valentino, seharusnya Troy tahu hari ini akan tiba. Karena itu, Valentino tidak akan memaafkan Troy meskipun ada Master Snow. Aku sudah bilang kamu akan mati. Kalau aku melepaskanku, bukankah ucapanku benar-benar menjadi sebuah lelucon? Haha. Valentino tertawa sinis, kemudian dia langsung mengeluarkan pistolnya. Sekarang, dia harus membunuh Troy untuk menjadikannya sebagai pelajaran. Ini seperti kebenaran yang disadari Valentino di kota Neo. Hanya ketika kamu menakuti musuhmu dan benar-benar menaklukkan mereka, kamu dan orang-orang di sekitarmu baru akan aman. Buat musuhmu takut padamu, maka kamu akan aman. Sekarang, Valentino selalu menganggap kalimat itu sebagai panduan untuk melakukan sesuatu. Sekarang, dia ingin semua orang takut padanya. Tino. Pada saat ini, Ruby berjalan menghampiri Valentino, lalu meraih lengannya. Ada apa, Bibi Ruby? Valentino mengernyit, tapi dia masih meletakkan pistolnya. Ruby menghela napas, lalu menjelaskan dengan lembut kepada Valentino. Kamu tidak boleh membunuhnya. Setidaknya, kamu tidak bisa membunuhnya di depan Master Sunowo. Bagaimanapun juga, Master Sunowo adalah seorang pertapa. Kalau kamu membunuh di depannya, aku khawatir dia menjadi tidak menyukaimu. Nanti, saat kamu ingin dia menjawab keraguanmu, dia pasti tidak akan berbicara. Tadi kamu sudah melihatnya sendiri. Valentino mengerutkan keningnya. Tadi dia memang telah melihat Master Sunowo menjawab pertanyaan semua orang. Kalau Master Sunowo tidak ingin menjawab keraguan seseorang dan meskipun orang itu berlutut, Master Sunowo tetap akan bersikap cuek. Hanya bisa dikatakan kepribadian Master Sunowo memang sangat aneh. Dia bukan sekadar murid agama yang kepribadian welas asih. Kalau Master Sunowo menjadi tidak menyukai Valentino karena Valentino membunuh Troy, itu akan sayang sekali. Lagi pula, bagi Valentino, Troy boleh dibunuh atau tidak. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu dia menoleh Master Sunowo yang berdiri di kejauhan. Sekarang Master Sunowo telah menyimpan semua barang-barangnya dan sedang duduk bersila di tanah dengan mata tertutup. Jika Valentino tidak salah menebak, seharusnya Master Sunowo sedang menunggu Valentino. Valentino perlahan-lahan menyimpan pistolnya sambil berkata, "Bawa dia pergi! Aku tidak ingin melihatnya lagi." Begitu Valentino mengatakan itu, Mouse terus-menerus mengangguk. Kemudian, Mouse segera menyuruh bawahannya untuk menangkap Troy.
Mouse tentu saja memahami maksud Valentino. Tuan Besar Valentino, ampun. Ampun, Tuan Besar Valentino. Try juga tahu apa yang selanjutnya akan dilakukan Mouse padanya, jadi dia segera memohon. Namun, bagi orang seperti Mouse, membunuh orang seperti membunuh ayam. Try yang terus-menerus menangis ditarik oleh Mouse dan yang lainnya. Siapapun bisa berpikir kalau hidup Try mungkin sudah akan berakhir. Valentino tidak langsung membunuhnya, tapi Mouse pasti akan melakukan hal sesuai keinginan Valentino. Mouse dan yang lainnya datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap, mereka sudah menghilang dari pandangan semua orang. Valentino berbalik, kemudian berjalan menuju Master Snow. Saat ini, status Valentino di hati semua orang langsung naik pesat. Jadi, melihat Valentino datang, semua orang pun tanpa sadar memberinya jalan dan tidak berani menghentikan Valentino. Di depan semua orang, Valentino langsung berjalan menghampiri Master Snow. Master Snow, tolong beri Valentino beberapa petunjuk. Valentino pun membungkuk kepada Master Snow dengan tulus. Master Snow membuka matanya, lalu menatap Valentino selama 2 detik. Setelah beberapa saat, Master Snow bangkit lalu berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Valentino terdiam sejenak, kemudian dia juga mengikuti Master Snow seperti murid yang berperilaku baik. Master Snow berhenti di depan Ruby, lalu berkata, "Ruby, tolong bawa jalan." Ruby langsung melebarkan matanya, lalu dia mengangguk dengan tersanjung sebelum memimpin jalan. Orang-orang di sekitar memandang Ruby dan Valentino dengan sangat iri. Apakah Master Snow pergi ke rumah Ruby untuk berbicara dengan Valentino sendirian? Kehormatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Namun, mereka tahu meskipun mereka iri, itu tidak berguna. Jadi, mereka hanya bisa bubar dengan pasrah. Sepanjang jalan, mereka bertiga tidak berbicara. Dalam sekejap, mereka sudah tiba di rumah Ruby. Begitu mereka masuk ke rumah, wajah Ruby yang awalnya tersenyum tiba-tiba menjadi pucat. Pintu-pintu di dalam rumah terbuka, bagian dalam kamar juga diobrak-abrik. Seakan-akan ada pencuri yang telah masuk. "Troy jahat sekali." Ruby langsung mengira Troy yang telah menyuruh bawahannya untuk menghancurkan rumah Ruby. Namun, Valentino mengernyit. Dia melihat ke depan, kemudian dia mendengar ada suara dan melihat ke ruangan tertentu. Ini bukan perbuatan Trey. Dia tidak perlu melakukan hal seperti ini. Ada orang di kamar itu. Valentino menyipitkan matanya, lalu dia berjalan. "Bam!" Pada saat ini, pintu ditendang buka oleh seseorang. "Ruby, apa rumah masih ada uang?" Suami Ruby keluar dari kamar tersebut. Saat dia melihat Valentino, pria itu tercengang. Kemudian, dia mengingat siapa Valentino. "Kamu masih berani datang?" Pria paruh baya itu membelalakan matanya dan tampak sangat marah. Bab 2331, tinggi 8. "Di mana uang dan perhiasan emas yang sebelumnya kamu sudah ambil? Itu barang Tino. Kamu harus mengembalikannya padanya." Ruby maju selangkah, lalu memelototi pria paruh baya itu. "Mengembalikan kepalanya. Aku sudah kalah semuanya. Berikan aku uang sekarang juga. Hari ini kamu hebat juga. Bisa-bisanya kamu mengajak 2 pria kemari. Salah satunya bahkan seorang pertapa. Berhenti beromong kosong. Berikan aku uangnya. Aku akan pergi sekarang juga dan aku akan memberi kalian rumah ini." Mata pria paruh baya itu merah. Dia seperti penjudi yang telah kalah telak dan terlihat sangat ganas. Master Snow menggelengkan kepalanya, lalu menyatukan tangannya. "Hai NPH! Dasar botak!" bentak pria paruh baya itu dengan tidak sopan. "Ini $30.000 rupiah. Pergilah." Beberapa detik kemudian, Valentino mengeluarkan semua uang yang dia punya sebelum melemparkannya ke tanah. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan orang ini merusak suasana hatinya. "Sedikit sekali. Dasar brengsek,
Ini tidak cukup bagiku untuk bermain beberapa ronda. Pria paruh baya itu mendengus. Dia buru-buru membungkukkan badan untuk mengambil uang itu sebelum berlari keluar. Tino, maafkan Bibi Ruby. Kamu lagi-lagi memberinya uang. Hais. Ruby menghela napas. Dia terlihat sangat malu. Valentino melambaikan tangannya, lalu dia berkata dengan cuek. Tidak apa-apa. Karena dia menyukai uang, aku bisa memberikannya. Yang penting dia tidak mengganggumu. Penderitaan yang tidak terbatas, penderitaan yang tidak terbatas. Master Sunowo menggelengkan kepalanya, kemudian dia masuk ke kamar itu. Valentino dan Ruby juga mengikutinya. Ruby segera merapikan kamar, kemudian mempersilakan Valentino dan Master Sunowo duduk. Setelah itu, Ruby membuat teh untuk keduanya. Valentino bangkit untuk meraih Ruby, kemudian membujuknya. Bibi Ruby, jangan repot-repot. Duduklah. Baik, baik. Kalian mengobrollah. Aku tidak akan mengganggu kalian. Aku akan pergi ke kamar lain untuk bersih-bersih. Ruby sangat pengertian, jadi dia segera pergi, lalu meninggalkan Valentino dan Master Sunowo di kamar itu. Master Sunowo menatap Valentino dan bertanya, Amitofo, Tuan Valentino, apa yang ada di dalam benakmu? Mulut Valentino bergerak. Dia ingin langsung menanyakan intinya, tapi dia takut ditolak. Master Sunowo, saya mengenal Anda dari Master Hardy, jadi... Valentino tidak menjelaskan terlalu banyak. Setelah dia menyebut Master Hardy, Master Sunowo pasti bisa mengerti. Bagaimanapun juga, mereka adalah senior dan junior. Aku sudah mengerti. Master Sunowo mengangguk. Valentino diam sejenak, lalu bertanya. Master Sunowo, kenapa menurut saya, Anda sangat berbeda dari Master Hardy? Saya tidak berbicara tentang penampilan, tapi kepribadian Anda dan cara Anda menangani hal. Sepertinya ada perbedaan besar antara kalian dua. Bukankah semua pertapa menyelamatkan semua makhluk hidup dan orang yang berbelas kasih? Tanya Valentino. Master Sunowo menjelaskan. Hardy adalah seorang pertapa biasa, sedangkan aku adalah seorang pertapa yang belajar seni bela diri. Dulu, aku adalah pertapa kungfu guru kami. Valentino mengerutkan keningnya. Dia tidak mengerti hal-hal itu, jadi dia jarang mengambil inisiatif untuk memahami hal-hal itu. Melihat Valentino kebingungan, Master Sunowo menjelaskan secara singkat lagi. Hardy suka mengikuti peraturan, sedangkan aku suka mengikuti kata hatiku. Valentino pun mengerti kalimat itu. Perbedaan terbesar antara Master Sunowo dengan Master Hardy adalah Master Sunowo tidak akan terikat oleh peraturan. Dia melakukan hal sesuai takdir dan kata hatinya. Pantas saja, tadi ketika Master Sunowo berkhotbah, Valentino merasa sangat disengaja. Seolah-olah, semua hal yang dilakukan Master Sunowo tergantung pada suasana hatinya. Master Sunowo, tangan saya telah ternoda oleh darah yang tak terhitung jumlahnya. Apa saya punya hak untuk meminta saran Anda? Tanya Valentino sebelum dia mengajukan pertanyaannya sendiri. Perbuatan yang telah kamu tanam juga akan menghasilkan buah di masa depan. Jadi, itu tidak ada hubungannya denganku. Saat kita bertemu, ini takdir. Mengenai apakah aku akan menjawab pertanyaanmu atau tidak, itu juga tergantung pada apa yang ingin kamu tanyakan. Master Sunowo menoleh. Matanya yang dalam memberi orang perasaan yang tak terduga. Valentino mengangguk, lalu bertanya. Apa penangkapan istri saya ada hubungannya dengan negara Nagun? Entah itu orang atau yang lainnya. Sampai saat ini, Valentino masih mencurigai Julio. Ya. Begitu Master Sunowo mengucapkan kata itu, Valentino langsung membelalakan matanya. Valentino mencondongkan tubuh ke depan, lalu dia bertanya dengan tergesa-gesa. Siapa? Apakah Pak Julio? Namun, Master Sunowo malah menoleh ke arah Valentino dengan tatapan mata yang aneh. Maaf, Master Sunowo. Saya terlalu tidak sabar. Valentino perlahan-lahan duduk sambil meminta maaf. Lagi pula,
Master Sunowo tidak benar-benar bisa meramal masa depan. Dia mungkin dapat meramal beberapa hal, tapi dia jelas bukan pelacak yang dapat secara akurat menemukan keberadaan Angel dan mencari tahu siapa pelakunya. Oleh karena itu, pertanyaan Valentino memang tidak masuk akal. Valentino berpikir sejenak sebelum bertanya dengan sopan. Kalau begitu, apakah aku mengenal orangnya? Dia bukan orang di sisimu. Setelah Master Sunowo mengatakan kalimat itu, Valentino mengerutkan keningnya. Jika bukan orang yang di sisinya, bukankah itu berarti Valentino tidak perlu mencurigai Julio lagi? Penangkapan istrimu berhubungan dengan negara Nagon, tapi bukan dilakukan oleh orang yang berada di dalam negara Nagon. Master Sunowo perlahan-lahan memutar manik-maniknya sambil menyipitkan matanya sedikit ke arah rumah. Valentino bingung lagi. Berhubungan dengan negara Nagon? Namun, bukan dilakukan oleh orang yang berada di dalam negara Nagon? Mungkinkah orang yang melakukan itu berasal dari negara Nagon, tapi dia tidak berada di wilayah itu? Akan tetapi, siapa itu? Valentino benar-benar tidak bisa berpikir siapa lagi yang akan melakukan hal seperti itu. Saat Valentino sedang merenung, Sunowo berkata, Tuan Valentino, Sunowo juga punya pertanyaan untukmu. Silakan bicara, Master Sunowo. Valentino langsung duduk tegak dan menatap Master Sunowo dengan serius. Lain kali kalian ketemu, mungkin. Sebelum Master Sunowo selesai berbicara, Valentino tiba-tiba berdiri. Menurut Master Sunowo, kami pasti akan bertemu lagi. Saat ini Valentino terlihat antusias. Jantungnya juga berdetak dengan semangat. Takdir memang sulit dikatakan, tapi untuk saat ini, seperti itulah. Master Sunowo mengangguk sambil memutar maniknya lebih cepat. Bagus. Bagus. Silakan lanjutkan, Master. Saat ini, kekhawatiran yang selalu menetap di hati Valentino berkurang banyak. Karena Master Sunowo berkata demikian, itu berarti Angel pasti baik-baik saja dan mereka pasti akan bertemu lagi. Yang ingin Sunowo tanya adalah lain kali kalian bertemu lain lagi, mungkin pihak lain sudah berbeda, bahkan dia mungkin sudah jauh lebih tinggi dari Tuan Valentino. Meskipun begitu, apakah Tuan Valentino masih bersedia mencarinya? Manik-manik di tangan Master Sunowo pun berhenti bergerak, kemudian dia menatap Valentino. Bab 2332, menuntun jalan 1. Ucapan Master Sunowo membuat Valentino terkejut. Apa maksud dari kalimat Master Sunowo? Ketinggian masa depan Angel mungkin akan lebih tinggi dari Valentino? Ketinggian seperti apa? Saat ini, Valentino sama sekali tidak memahami Master Sunowo. Master Sunowo tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil cangkir teh lalu mencicipinya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Valentino mengangkat kepalanya untuk menatap Master Sunowo. Master Sunowo, ketinggian yang Anda maksud itu status, uang, kekuasaan atau yang lainnya? Valentino melebarkan matanya dan menatap Master Sunowo dengan sangat serius. Master Sunowo menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan ambigu. Bisa jadi tidak satu pun dari itu semua atau bisa jadi semua itu. Valentino merasa sedikit tidak berdaya. Dia sudah terbiasa dengan jawaban Master Sunowo. Mau itu Master Sunowo atau Master Hardy, mereka selalu berbicara setengah-setengah. Sisanya, Valentino disuruh menebak. Tuan Valentino, kamu belum menjawab pertanyaanku. Master Sunowo menatap Valentino sambil berkata dengan serius. Meski begitu, apa kamu masih ingin mencarinya? Valentino terus merasa tatapan mata Master Sunowo mengandung makna yang lebih dalam. Namun, bahkan dengan kemampuan pemahaman Valentino, dia sama sekali tidak bisa mengerti. Tentu saja saya masih ingin mencarinya. Valentino mengernyit dan bertanya kembali. Walaupun dia lebih hebat dari saya dalam segala aspek, saya bersedia. Seharusnya saya justru merasa bahagia. Kenapa saya tidak ingin mencarinya? Pertanyaan Master Sunowo benar-benar omong kosong. Tidak peduli apa yang sekarang Angel alami, selama dia aman, Valentino merasa tenang.
Meskipun Valentino selalu ingin melindungi Angel dan menjadikannya wanita yang hanya berdiri di belakangnya, Valentino tidak akan pernah berhenti mencintai Angel karena Angel telah menjadi lebih kuat dan memiliki kemampuan sendiri. Maksudku, bagaimana kalau mungkin dia bisa hidup lebih baik tanpamu di sisinya? Ketika kehidupan manusia berada di titik terendah, jangan sampai tersesat. Selain itu, ada orang yang ditakdirkan untuk hidup sendiri karena dia sial. Takdir seperti ini benar-benar langka. Master Sunowo berbicara dengan lembut, tapi itu langsung menghancurkan Valentino. Namun, Valentino sama sekali tidak peduli dengan kata-kata terakhir Master Sunowo. Apa maksud Anda? Dia bisa hidup lebih baik kalau saya tidak di sisinya? Tanya Valentino sambil mengerutkan keningnya dan menatap Master Sunowo. Mungkin, ucap Master Sunowo sembari melambaikan tangannya. Valentino terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Dalam sekejap, banyak pikiran yang melintasi benaknya. Valentino memikirkan kembali semua yang telah terjadi selama ini dan apa yang dia alami. Valentino tiba-tiba menyadari akar permasalahan dari semua kejadian itu adalah dirinya sendiri. Mungkin, Valentino adalah nasib sial tersebut. Maka dari itu, terjadilah cobaan yang begitu besar bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, Master Sunowo berkata kalau Valentino tidak mencari Angel, Angel mungkin bisa hidup lebih baik. Itu juga masuk akal. Namun, bagaimana mungkin Valentino akan melepaskannya? Tidak. Tidak. Hanya saya yang bisa memberinya kebahagiaan dan dia hanya membutuhkan saya untuk memberinya kebahagiaan. Saya yakin dia pasti sedang menunggu saya untuk membawanya pulang. Valentino terdiam sebentar, lalu dia mendongakkan kepalanya untuk menatap Master Sunowo dengan sorot matanya yang tegas. Dia sangat yakin Angel pasti sedang menunggunya. Jangankan status yang tinggi, walaupun Angel diberikan seluruh dunia, dia pasti hanya ingin Valentino membawanya pergi. Karena itulah yang dipikirkan Valentino. Meskipun dunia ini indah, ia tidak seindah senyuman Angel. Master Sunowo juga menatap balik Valentino. Setelah beberapa detik, Master Sunowo menggelengkan kepalanya. Kamu benar. Yang mengejutkan Valentino adalah Master Sunowo malah mengangguk dan setuju dengan Valentino. Hubungan kalian berdua memang sangat langka. Aku telah bepergian selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihat perasaan yang begitu tulus seperti hubungan kalian. Valentino terkejut, lalu bertanya. Master Sunowo, apakah Anda tahu apa yang terjadi antara saya dan Angel? Setelah Valentino menanyakan pertanyaan itu, Master Sunowo menatap Valentino seolah-olah Valentino bodoh. Kalau aku tidak tahu, bagaimana aku bisa menjawab pertanyaanmu? Master Sunowo malah mengajukan pertanyaan retoris yang membuat Valentino terdiam. Valentino menatap Master Sunowo sambil bertanya dengan nada serius. Master Sunowo juga merasa saya harus pergi mencari istri saya, kan? Semua hal tergantung pada takdir. Itu adalah pilihanmu sendiri. Jangan tanya pendapat siapapun, ikuti saja kata hatimu. Master Sunowo melambaikan tangannya. Dia pasti tidak akan memberikan saran tentang hal seperti itu. Apapun pilihan Valentino, itu adalah urusannya sendiri. Orang lain tidak boleh ikut campur seenaknya. Apapun yang terjadi, aku akan pergi mencarinya. Meskipun Angel tidak ingin aku menemuinya, aku tetap mau. Kalau dia sungguh tidak membutuhkanku, setidaknya aku bisa bertemu dengannya sekali untuk menanyakan kehidupannya. Setelah itu, aku akan pergi. Valentino mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya erat-erat. Ini juga isi hatinya yang sebenarnya. Valentino mengingat semua kata-kata yang tadi diucapkan Master Sunowo. Ada kemungkinan lain kali Valentino bertemu dengan Angel lagi, mereka berdua sudah berbeda. Status Angel bahkan mungkin lebih tinggi dari Valentino dan hidupnya juga lebih baik. Valentino tidak tahu apakah yang dimaksud dengan status itu adalah uang atau kekuasaan. Namun, tidak peduli apapun itu, Valentino tetap harus secara pribadi melihat Angel. Dengan begitu, Valentino baru benar-benar bisa merasa tenang. Karena itu, tidak peduli sesulit apapun perjalanannya, Valentino tidak akan menyerah.
Jika Angel bisa menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa Valentino seperti yang dikatakan Master Snow. Jika Angel benar-benar tidak membutuhkan Valentino, Valentino hanya akan diam-diam menatap Angel dari kejauhan, kemudian kembali. Selama Valentino bisa melihat Angel hidup dengan baik, Valentino sudah senang. Master Snow tidak berbicara, dia hanya mengangguk. Jadi, Master Snow, tolong tunjukkan saya jalan. Valentino bangkit, lalu membungkuk kepada Master Snow. Tidak perlu, Tuan Valentino. Master Snow segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan Valentino. Master Snow tidak membiarkan Valentino membungkuk. Aku bukan master dan aku tidak lebih mulia darimu. Semua makhluk hidup itu setara. Yang lebih penting adalah kita tidak berada di jalur dan ranah yang sama. Kelak, mungkin kamu bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi dariku. Jadi, kamu tidak boleh membungkuk padaku. Berdirilah. Setelah Master Snow selesai berbicara, dia membantu Valentino berdiri. Valentino mengangguk, kemudian kembali memohon. Kalau begitu, Master Snow, Anda harus menuntun saya. Saya akan sangat berterima kasih pada Master. Kali ini, Master Snow terdiam selama beberapa detik. Setelah beberapa saat, Master Snow berkata, Bagian barat wilayah barat. Bagian barat wilayah barat. Valentino tercengang, lalu alisnya langsung berkerut. Resepsionis hotel kota saat itu pernah memberitahu Valentino kalau Angel dan yang lainnya telah pergi ke bagian barat. Arah yang ditunjuk juga adalah bagian barat wilayah barat. Bab 2333, kamu tidak cukup kuat 2. Saat ini, Master Snow juga mengatakan hal yang sama. Sepertinya, hal itu pasti benar. Angel berada di bagian barat wilayah barat. Negara Amari! Bagian barat wilayah barat adalah negara Amari. Sepertinya saya harus lanjut membunuh. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu tiba-tiba cahaya kejam melintasi matanya. Dia akan melawan satu negara. Itu benar-benar bukan keberanian yang bisa dimiliki orang biasa. Namun, jika Angel benar-benar telah ditangkap oleh orang negara Amari, maka Valentino tidak akan berhenti. Namun, Master Snow menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan nada penuh arti. Di bagian barat wilayah barat bukan hanya ada negara Amari. Kalau begitu, di mana dia? Valentino tercengang, lalu dia langsung menoleh ke arah Master Snow. Snow tidak tahu. Kalaupun aku tahu, sekarang aku juga tidak akan memberitahumu. Master Snow melambaikan tangannya lagi. Apa yang dia katakan membuat Valentino sangat bingung. Kenapa? Valentino mengerutkan kening dan merasa kesal. Karena kamu tidak cukup kuat. Kata-kata Master Snow sangat sederhana dan kasar. Kamu tidak cukup kuat. Valentino tercengang saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak cukup kuat. Valentino mengerutkan kening sambil bertanya. Saya memiliki aset triliunan di negara Nagon dan memegang 2 asosiasi bisnis besar. Apa itu tidak cukup? Tidak. Master Snow melambaikan tangannya. Valentino mengerutkan kening dan bertanya lagi. Saya adalah Panglima Bintang 3 negara Nagon yang mempunyai 700.000 prajurit. Apa itu tidak cukup? Masih belum cukup. Master Snow melambaikan tangannya. Valentino diam sejenak, lalu dia mengatakan kartu trufnya. Wilayah barat, wilayah selatan, wilayah timur, segitiga emas. Keempat tempat kacau ini juga sudah menjadi milik saya. Saya masih mempunyai 500.000 prajurit. Masih belum cukup. Namun, Master Snow melambaikan tangannya lagi. Seolah-olah prestasi Valentino tidak berarti apa-apa di matanya. Valentino menggertakkan giginya sambil berkata, Saya juga seorang ahli bela diri. Saya sangat kuat dan rekor tertinggi saya adalah mengalahkan 100 orang berturut-turut. Setelah mendengar perkataan Valentino, akhirnya Master Snow menggeliat di tempat duduknya. Akhirnya kamu paham. Sebenarnya, uang dan kekuasaan hanyalah benda material.
Karena kamu tidak bisa membawa hartamu yang sebesar triliunan itu, apalagi selalu membawa ratusan ribu pasukanmu. Karena itu, kemampuanmu sendiri adalah yang terpenting. Tapi apa yang ingin aku katakan adalah itu masih belum cukup. Kali ini Master Sunowo berbicara lebih banyak, tapi pada akhirnya, dia masih menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak optimis tentang Valentino. Kamu pikir kamu kuat, tapi kenyataannya kamu hanya kuat di bidang tertentu. Kamu pikir kamu sudah sampai akhir, tapi jalanmu masih panjang. Ketika kemampuanmu sudah tidak cukup untuk mendukung ambisimu, kamu hanya bisa terus mengasah dirimu sendiri. Karena ketika kemampuanmu tidak cukup, kamu bahkan tidak berhak untuk menyentuh hal-hal tertentu. Master Sunowo menoleh, lalu menatap Valentino dengan tenang. Saat ini, Valentino terdiam. Kenapa anak SD tidak akan mempelajari pelajaran SMP atau bahkan SMA? Jawabannya sangat sederhana. Karena mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup. Semuanya harus dipelajari langkah demi langkah. Jadi, ketika kemampuanmu masih belum mampu untuk menyentuh pelajaran SMP, walaupun aku memberikanmu buku pelajaran SMP, apa yang bisa kamu lakukan? Contoh sederhana Master Sunowo langsung membuat Valentino langsung paham. Dia masih belum cukup kuat. Justru karena Valentino belum cukup kuat, masih ada orang yang berani mencari masalah dengannya. Juga karena dia belum cukup kuat, dia sangat kesulitan untuk menemukan angel. Karena dia belum cukup kuat, dia harus melalui begitu banyak kesulitan. Valentino sudah sepenuhnya mengerti. Sebelumnya, selama ini dia tampak sibuk dengan hal-hal material. Baik itu uang atau kekuasaan, itu semua adalah hal material. Valentino sudah lupa kalau dirinya sendiri baru adalah akar. Sepertinya kamu sudah mengerti. Kalau begitu, aku pergi dulu. Master Sunowo bangkit, lalu dia mengambil tas kainnya yang sudah sedikit usang. Valentino tiba-tiba berdiri di depan Master Sunowo, kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh. Master Sunowo, apa yang harus saya lakukan? Kamu dan aku bertemu karena ini adalah takdir. Jadi, kalau kamu bersikeras ingin menemukannya, Sunowo akan mengambil risiko memecahkan rahasia surga untuk memberimu nasihat. Sebelum kamu benar-benar bertemu dengannya, kamu harus meningkatkan kemampuanmu dulu. Dengan begitu, kamu baru berhak untuk berdiri di depannya dan membawanya pulang. Jadi, apapun yang selanjutnya akan kamu alami, entah itu cobaan atau hal baik, kamu harus menerimanya dengan tenang. Anggap saja itu sebagai semacam pelatihan yang menuju pertumbuhanmu. Setelah Master Sunowo selesai berbicara, dia mengambil ranselnya lalu berjalan mengitari Valentino sebelum menuju ke pintu. Master Sunowo, saya. Valentino membalikan tubuhnya sambil mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia merasa bimbang. Master Sunowo pun perlahan-lahan berhenti. Dia berkata tanpa menoleh ke belakang. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi kalau kita masih berjodoh, kita akan bertemu lagi. Kalau tidak berjodoh, kamu juga tidak perlu memaksanya. Kalimat itu bisa dianggap langsung menghentikan Valentino. Baik. Walaupun perasaannya terasa campur aduk, Valentino masih menganggukkan kepalanya. Master Sunowo melangkah maju lagi, sementara Valentino berdiri di tempatnya sambil melihat Master Sunowo pergi. Setelah Master Sunowo melangkah keluar dari pintu, dia baru berhenti lagi. Ketika kehidupan manusia berada di titik terendah, jangan sampai tersesat. Selain itu, ada orang yang ditakdirkan untuk hidup sendiri karena dia sial. Ketika kamu merasa tidak berdaya, itulah awal dari kebangkitanmu. Ketika kamu mengira kamu sudah tidak punya tujuan, apakah kamu ingin menyerah kepada takdir atau bertarung sesuai dengan kata hatimu sendiri? Amitofo. Kalimat terakhir Master Sunowo sepertinya tertuju kepada Valentino, tapi juga seperti sedang membicarakan dirinya sendiri. Setelah itu, Master Sunowo langsung keluar. Saat Ruby mendengar suara, dia segera keluar. Akan tetapi, dia tidak berani mengatakan apapun untuk menghentikan Master Sunowo. Ruby menyatukan tangannya sambil memberi hormat kepada Master Sunowo. Valentino berdiri dengan mata terbuka lebar.
Dia merenungkan kalimat terakhir dan semua kata yang hari ini diucapkan Master Sunowo dengan teliti. Setidaknya, cara bicara Master Sunowo lebih detail dari Master Hardy. Oleh karena itu, Valentino tidak kesulitan memahaminya. Valentino mengulangi kalimat terakhir Master Sunowo dengan bergumam. Ketika kamu merasa tidak berdaya, itulah awal dari kebangkitanmu. Ketika kamu mengira kamu sudah tidak punya tujuan, apakah kamu ingin menyerah kepada takdir atau bertarung sesuai dengan kata hatimu sendiri? Jika kalimat itu tertuju pada Valentino, itu pasti mengandung banyak arti. Mengenai seberapa banyak Valentino bisa mengerti, itu juga tergantung pada pemahaman Valentino sendiri. Ruby masuk ke kamar, lalu bertanya, "Tino, apakah masalahmu sudah selesai?" Valentino terdiam sejenak, lalu akhirnya dia menjawab, "Sudah." Meskipun Master Sunowo tidak memberitahu Valentino informasi yang sangat akurat, beberapa hal yang dia katakan sudah sangat cukup bagi Valentino. Bab 2334, Penderitaan 3. Valentino juga tidak berharap Master Sunowo dapat memberitahunya di mana keberadaan Angel dengan akurat. Kalau Master Sunowo bisa, dia benar-benar seorang dewa. Sudah tidak mudah baginya bisa membantu Valentino dengan memberitahunya di mana secara umum. Ruby buru-buru melangkah maju, lalu menatap Valentino sambil bertanya, "Bagaimana? Apa ada informasi tentang orang yang kamu cari?" Setelah berbicara dengan Valentino selama 2 hari ini, Ruby juga sudah tahu kalau Valentino datang ke wilayah barat untuk mencari orang yang sangat penting baginya. Akan tetapi, Valentino tidak memberitahu Ruby siapa orangnya. Hal semacam itu hanya akan membuat orang-orang dekat Valentino makin khawatir. Oleh karena itu, Valentino tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi hanya secara ambigu. Valentino mengangguk. Dia menjawab dengan senang. "Aku dapat sedikit informasi. Setidaknya sekarang aku bisa yakin dia aman." Selama ini, dia khawatir apakah Angel benar-benar aman. Meskipun resepsionis hotel kota Set itu memberitahunya kalau orang-orang yang menangkap Angel bersikap sangat sopan kepada Angel, Valentino tetap tidak merasa tenang. Setelah berbicara dengan Master Sunowo, sekarang Valentino baru benar-benar yakin kalau Angel aman. Dia bahkan mungkin sedang hidup dengan bahagia. Karena dari kata-kata Master Sunowo, Valentino dapat menebak Angel pasti telah ditangkap oleh seseorang yang hebat. Valentino bahkan harus menunduk kepada orang hebat itu. Kalau tidak, kalimat Master Sunowo yang berkata mungkin di masa depan kedudukan Angel akan lebih tinggi dari Valentino sama sekali tidak bisa dijelaskan. Angel pasti telah ditangkap oleh seorang orang hebat yang berasal dari bagian barat wilayah barat, kan? Tapi, sehebat apa orang itu? Kenapa mereka mau menangkap Angel? Apa gunanya Angel untuk mereka? Valentino terus berpikir, tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya. Ini bahkan pertama kalinya bagi Valentino untuk datang ke wilayah barat, apalagi Angel yang belum pernah keluar negeri. Ketika Angel kuliah, dia juga melepaskan kesempatan untuk belajar di luar negeri dan tetap belajar di negara Nagon. Dia mungkin belum pernah keluar negeri seumur hidupnya. Oleh karena itu, Angel tidak mungkin pernah memprovokasi siapapun. Dia juga tidak mungkin ada hubungan dengan orang-orang di luar negeri. Inilah alasan kenapa Valentino tidak bisa memikirkan alasannya. Mungkinkah pemikiranku yang terlalu rumit? Valentino mengernyit dan tiba-tiba merasa selama ini dia telah membuang-buang waktunya. Dia terus mengira orang yang menangkap Angel pasti adalah musuhnya. Namun, Valentino tidak pernah berpikir mungkin pelakunya orang asing. Mungkin orang hebat itu datang ke wilayah barat hanya untuk melakukan beberapa pekerjaan, kemudian dia kebetulan menyelamatkan Angel. Valentino benar-benar tidak bisa mengerti. Makin dia memikirkannya, pikirannya makin terasa kacau. Melihat Valentino sedang berpikir sambil bergumam pada dirinya sendiri, Ruby pun tidak berani mengganggunya. Dia pergi mengisi ulang teh untuk Valentino. Bagian barat wilayah barat. Valentino segera menoleh, lalu bertanya pada Ruby. "Bibi Ruby, tempat apa yang berada di bagian barat wilayah barat?" Ruby menoleh dengan ragu-ragu, lalu dia menatap Valentino dan menjawab.
Bukankah negara Amari? Ada apa? Orang yang aku sedang cari ada di bagian barat wilayah barat, tapi dia bukan di negara Amari. Aku tidak tahu ada tempat apa lagi selain negara Amari di bagian barat wilayah barat. Kamu tidak ada peta, ya? Valentino berhenti sejenak, lalu melihat sekeliling kamar. Tidak, benda itu tidak berguna di sini. Ruby menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan kalau dia tidak mempunyai peta. Valentino mengeluarkan ponselnya, lalu dia mengembuskan napas. Valentino berpikir selama beberapa detik, kemudian dia menatap Ruby lagi sambil berkata, "Baiklah, untuk saat ini, mari kita lupakan hal itu. Bibi Ruby, aku perlu menangani masalahmu dulu." Valentino pasti harus lanjut mencari Angel. Namun, sebelum Valentino mencari Angel, dia harus menangani semua masalah yang berada di depan matanya dengan benar dulu. Sekarang, Valentino sudah yakin kalau Angel baik-baik saja. Jadi, Valentino tidak perlu terlalu khawatir lagi. Lagi pula, Master Sunowo sudah berkata kalau saat ini Valentino masih sangat lemah. Hal itu pun membuat Valentino waspada. Hanya setelah Valentino menjadi lebih kuat, dia baru mempunyai hak serta memiliki kepercayaan diri untuk menemukan Angel dan berdiri di depan wanita tercintanya. Hal itu juga membutuhkan proses. Ruby menatap Valentino dan berkata sambil tersenyum, "Tino, semalam aku sudah memikirkannya, dan aku masih ingin tinggal di sini. Lagi pula, aku sudah tinggal di sini selama beberapa dekade. Karena urusanmu sudah selesai, kamu boleh lanjut menyelesaikan urusanmu yang lain. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Tidak boleh begitu. Meskipun kamu sudah tinggal di sini selama beberapa dekade, apa kamu sendiri tidak mengerti kehidupan seperti apa yang sedang kamu jalani? Orang-orang di luar itu tidak hanya merendahkanmu, tapi orang di sisimu bahkan juga memperlakukanmu seperti itu. Seharusnya kamu meninggalkan tempat ini. Bukankah Master Sunowo juga sudah berkata kalau penderitaan itu tidak ada habisnya? Selama kamu bertobat, kamu akan menjadi orang yang baru. Bibi Ruby, kamu tidak berutang pada siapapun. Untuk apa kamu bertahan di tempat ini?" Sorot mata Valentino tampak sangat serius dan nadanya terdengar sangat tegas. Akan tetapi, Ruby masih merasa sedikit ragu. Ruby mengulurkan tangan untuk membantu merapikan kerah Valentino. Dia tersenyum sambil berkata, "Tino, beberapa hari ini kamu telah banyak membantuku. Sekarang mereka semua tahu kalau aku memiliki kerabat yang sangat kuat. Kedepannya mereka pasti tidak akan berani menindasku lagi. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Bagaimana dengan pria itu? Bukankah dia masih menindasmu? Pokoknya, aku tidak peduli. Kamu harus ikut denganku. Aku benar-benar tidak bisa tenang kalau membiarkanmu berada di sini sendirian." Valentino mengerutkan keningnya. Dia masih bersikeras. "Bagaimanapun juga, aku dan dia adalah suami istri. Meskipun kami tidak saling menyukai, aku tetap harus melaksanakan tugasku sebagai istrinya. Tanpa aku, akan sulit baginya untuk bertahan hidup." Ruby menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki perasaan kepada pria yang disebut suaminya itu. Namun, Ruby yang baik hati bersedia memikul tanggung jawab itu. Dia adalah orang yang selalu membuat onar. Kalau dia ingin mati, siapa yang bisa menahannya? Ekspresi Valentino menjadi serius, kemudian dia langsung berkata dengan nada yang sangat tegas. "Bibi Ruby, aku bukan sedang berdiskusi denganmu. Aku memerintahkanmu untuk ikut denganku." Ruby perlahan-lahan duduk di kursi, kemudian dia berkata dengan sedih, "Tino, kamu tidak mengerti. Aku juga tidak ingin merepotkanmu." Selama beberapa tahun ini, Ruby tidak pernah merasakan sedikit pun kehangatan. Sejak Valentino muncul, semuanya berubah. Ruby tidak hanya telah mendapatkan kembali martabat dan kepercayaan dirinya, tapi dia juga mendapatkan kembali perasaan menjadi seorang ibu. Valentino adalah anaknya. Ruby akan berpikir untuk memasak sesuatu yang enak buat Valentino, lalu mencuci pakaian Valentino. Hal-hal itu membuat Ruby sangat bahagia. Namun, Valentino tidak pantas tinggal di tempat ini. Ruby justru sudah berakar di tempat ini.
Bagaimana dia bisa pergi sesuka hatinya? Ini juga obsesinya. Walaupun Ruby masih harus menjalani sisa hidupnya dengan menderita di tempat ini, dia rela. Valentino terdiam selama beberapa detik, kemudian dia segera berkata, "Bibi Ruby, kamu masih ingat Pak Hendrik, pria yang menggendongku kemari?" Bab 2335, Berbohong 4. Ruby tercengang sejenak, kemudian dia berkata, "Maksudmu Tuan Hendrik, kan? Tentu saja aku mengingatnya." Valentino berdeham, lalu dia melirik ke arah lain sambil berkata, "Iya, itu dia. Dia belum menikah. Apa maksudmu?" Ruby menatap Valentino dengan bingung. "Apalagi maksudku? Maksudku adalah selama ini dia tidak menikah." Valentino menggeleng kepalanya dengan tak berdaya. Dia merasa sedikit frustasi. Kenapa dia tidak menikah? Tuan Hendrik sangat hebat. Mau itu tampang atau tubuhnya, dia sempurna. Dengar-dengar, dia juga seorang prajurit, kan? Itu bahkan lebih hebat. Ruby tercengang selama beberapa detik, lalu dia menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Valentino yang peka menyadari kalau sepertinya ada jejak penyesalan di sosok mata Ruby. Benar. Seperti yang Valentino duga. Setiap pria menyukai wanita cantik. Bagaimana mungkin wanita tidak menyukai pria yang memesona? Ketika Hendrik masih muda, dia mempunyai wajah yang ganteng dan tubuh yang kekar. Saat dia mengenakan seragam prajurit, dia bahkan terlihat lebih tampan. Walaupun Ruby tidak menyukai Hendrik, setidaknya dia tidak akan membenci Hendrik. Saat ini, Valentino sudah menebaknya. Valentino mengangguk, lalu dia berkata dengan nada yang sangat serius. "Ya, Pak Hendrik sangat hebat, tapi dia sedang menunggu seseorang. Bukankah semua orang berkata lebih baik tidak memiliki daripada memiliki yang kurang baik? Pak Hendrik adalah orang begitu. Dia lebih bersedia menyendiri terus daripada mencari orang yang tidak cocok. Jadi, selama ini dia melajang." Ketika Ruby mendengar ucapan Valentino, akhirnya dia merasa ada yang aneh. Kenapa Valentino yang tadi sedang membujuk dirinya untuk pergi bersamanya tiba-tiba menjadi berbicara tentang Hendrik? Ruby pun menatap Valentino dengan curiga sambil bertanya, "Tino, kenapa kamu mengatakan semua ini padaku? Karena hal ini ada hubungannya denganmu. Selama ini, Pak Hendrik menunggumu. Kadang-kadang ketika dia mabuk, dia akan memberitahuku kalau sebenarnya saat itu dia sudah menyukaimu pada pandangan pertama. Dia hanya tidak ingin mengusik hidupmu, jadi dia hanya bisa diam-diam merindukanmu dan menanggung semua perasaan itu, serta hidup menderita sendirian." Valentino menghela napas. Nadanya terdengar sangat tulus, seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya. Ruby langsung melebarkan matanya dan menatap Valentino dengan terkejut. Tuan Hendrik? Ternyata Tuan Hendrik dari 20 tahun lebih yang lalu itu menyukai Ruby. Selain itu, selama ini dia melajang demi Ruby. Ini benar-benar tidak realistis. Makin Ruby memikirkannya, makin dia merasa Valentino pasti sedang membodohinya. Namun, ekspresi atau nada bicara Valentino tidak seperti sedang bercanda. Dia seakan-akan sedang menjelaskan sebuah fakta. Hal ini pun membuat Ruby mempercayainya. Ruby bangkit dari kursi, lalu bertanya tanpa menatap Valentino. "Tino, kamu pasti berbohong padaku. Aku tidak percaya. Lagi pula, aku pasti tidak akan percaya. Kamu hanya membohongiku, kan? Untuk apa aku berbohong padamu? Ini kenyataannya. Kali ini, awalnya dia juga ingin datang ke sini, tapi dia malu untuk menemuimu. Alasannya karena dia merasa tidak nyaman. Dia takut melihatmu akan membuatnya merasa lebih sedih, jadi dia tidak datang. Kalau tidak, coba kamu pikir. Bagaimanapun juga, kalian adalah teman lama. Dia sudah datang ke wilayah barat, kenapa dia tidak datang kemari untuk menemuimu? Itu karena dia menyukaimu, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Jadi, dia menahan dirinya untuk tidak menemuimu." Saat ini Valentino berbicara dengan serius dan dia terlihat lebih serius. Dia seperti sedang berbicara tentang rahasia yang telah lama disembunyikan. Ruby benar-benar tercengang. Jika apa yang dikatakan Valentino benar,
Bukankah selama ini Hendrik sudah menderita? Aku sama sekali tidak tahu. Kamu tidak tahu betapa kekar dan tampannya Tuan Hendrik ketika dia masih muda? Saat itu, ada banyak gadis di daerah perdesaan kami yang jatuh cinta pada Tuan Hendrik. Saat itu, dia datang menggendongmu lalu memintaku untuk menyusuimu. Ketika dia menunggu di luar, banyak wanita yang diam-diam melihatnya. Dia seperti kayu, duduk di kursi dan menunggu tanpa bergerak. Setelah aku membawamu keluar, dia menggendongmu kembali lalu segera pergi. Dia sama sekali tidak akan tinggal sebentar. Jadi, wanita-wanita itu tidak pernah punya kesempatan. Bagaimana aku bisa tahu kalau dia menyukaiku? Ruby tidak tahu apa yang sekarang dia rasakan. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan bahkan sedikit kegembiraan. Lagi pula, dari dulu Ruby tidak pernah memiliki perasaan terhadap pria yang disebut suaminya itu. Satu-satunya hal yang dibutuhkan adalah tanggung jawab antara kedua belah pihak. Demi tanggung jawab itu, selama ini Ruby telah bekerja keras. Selain itu, suaminya selalu memeras Ruby dengan hal masa lalu ketika Ruby memberi susu Valentino. Dia selalu menyalahkan Ruby atas kematian anak mereka. Ruby tidak bisa membantah sama sekali. Dia hanya bisa menahan semuanya. Sebenarnya, hati Ruby terasa sangat sakit. Terkadang, dia bahkan ingin bunuh diri agar dia tidak perlu tersiksa seperti ini. Namun, tiba-tiba suatu hari, Master Suno datang ke daerah perdesaan ini. Setelah bertemu dengan Master Suno, mental Ruby berubah drastis. Setidaknya, dia tidak akan mengakhiri nyawanya dengan mudah lagi. Karena dalam agama Buddha, bunuh diri juga merupakan dosa. Karena itu, Ruby tidak akan membunuh dirinya lagi, tapi tetap hidup dalam kesakitan. Sekarang, Valentino malah berkata ada orang yang telah menunggunya selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana Ruby bisa tenang? Sekarang, kepala Ruby berdengung. Hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Ruby sama sekali tidak percaya, tapi Valentino terlihat serius dan itu membuat Ruby menjadi mempercayainya. Tino, sebentar. Ruby menghela napas panjang, kemudian dia perlahan-lahan duduk di kursi dengan ekspresi bengong. Valentino mengangguk dan berhenti berbicara. Dia menunggu dengan tenang di samping. Dia tidak mempunyai pilihan lain. Sebenarnya, apa yang barusan dikatakan Valentino adalah omong kosong. Namun, Valentino merasa ini adalah kebohongan demi kebaikan. Bagaimanapun juga, Valentino tidak ingin Ruby terus hidup dalam kesengsaraan. Semua orang berkata jangan ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Namun, Valentino mau ikut campur. Karena Ruby juga termasuk masalah keluarganya. Bagi Valentino, dia sudah menganggap Ruby sebagai ibunya. Jadi, masalah ini ada hubungannya dengan Valentino. Urusan rumah tangga Ruby juga terkait dengan Valentino. Bab 2336, tidak pantas 5. Orang lain bisa mengabaikannya, tapi Valentino pasti harus campur tangan. Bibi Ruby, kalau kamu terus membiarkannya, situasi malah akan makin kacau. Valentino menunggu selama 2 menit, lalu dia menatap Ruby dan bertanya dengan serius. Kamu harus membuat pilihan sekarang juga. Memilih tinggal di sini dan hidup menderita, lalu membiarkan Pak Hendrik juga menderita atau ikut denganku untuk meninggalkan tempat penderitaan ini? Aku tidak pantas untuk Tuan Hendrik. Tuan Hendrik sangat baik, sedangkan aku hanya seorang wanita yang sudah menikah. Ruby menghela napas, kemudian dia menatap langit-langit dan jejak kesedihan melintasi matanya. Pria seperti Hendrik memang adalah pria yang didambakan Ruby. Namun, selama beberapa tahun ini, Ruby telah hidup seperti istri yang layak dan sama sekali tidak pernah melampaui batas. Namun, pria yang disebut suaminya itu selalu menghancurkan hatinya lagi dan lagi. Bahkan hari itu ketika Valentino datang ke rumah Ruby untuk pertama kalinya, pria itu mengira Valentino adalah selingkuhan yang dicari Ruby. Setelah Valentino memberinya uang, pria itu pun langsung pergi. Siapa bilang kamu tidak pantas? Karena Pak Hendrik lebih tua darimu, dia takut kamu tidak menyukainya. Kalau menurutku, seharusnya dari dulu kalian bersama.
Valentino melambaikan tangannya sambil berkata dengan kesal. Mengenai pria itu, kurasa dia juga tidak menyukaimu. Dia hanya mementingkan uang dan aku bisa memberinya uang. Mau itu 1 juta atau 2 juta, aku akan memberinya berapapun yang dia inginkan. Valentino telah sepenuhnya memahami suami Ruby. Seorang pria boleh tidak berkompeten, tapi kalau seorang pria bahkan bisa membuang istrinya demi uang, apa yang bisa dihargai lagi dari pria seperti itu? Valentino tidak akan membunuhnya, tapi dia tidak akan pernah membiarkan Ruby terus dianiaya olehnya. Dasar bocah konyol, apa yang kamu katakan? Kenapa sepertinya kamu ingin membeliku? Ruby tercengang ketika dia mendengar itu, kemudian dia mengulurkan tangan untuk memukul Valentino. Valentino tertawa, lalu dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Hei, bukankah itu yang kamu inginkan? Bagaimanapun juga, orang itu hanya menginginkan uang dan aku hanya ingin membawa bibi Ruby pergi. Kamu... Ruby menggelengkan kepalanya. Raut wajahnya tampak pasrah. Melihat Ruby tidak berbicara, Valentino pun mendesak lagi. Bagaimana, bibi Ruby? Aku akan membawamu pulang agar kamu bisa melanjutkan hubunganmu dengan Pak Hendrik. Menurutku, kalian berdua sangat cocok untuk satu sama lain. Pernikahanmu sama sekali tidak bahagia dan tidak cocok. Tidak. Walaupun aku pulang bersamamu, aku tidak bisa bersama Tuan Hendrik. Bagaimanapun juga, aku sudah bersuami. Aku mana boleh asal menikah lagi? Ruby yang konservatif segera melambaikan tangannya dan menolak. Valentino berpikir sejenak sebelum berkata, Kalau begitu, terserahmu. Tapi, kamu harus pergi denganku. Kalau kamu tidak pergi denganku, maka aku tidak akan pergi dan aku tidak akan mencari istriku. Valentino langsung bersikap licik dan mulai duduk di kursi. Apa? Istrimu? Tino, apa yang kamu bicarakan? Selama ini kamu mencari Master Sunowo adalah untuk menemukan istrimu? Ruby langsung menangkap kata istri dalam ucapan Valentino. Iya. Valentino terdiam selama beberapa detik. Dia tidak lanjut menyembunyikannya dari Ruby lagi. Hal itu telah berkembang menjadi seperti ini, jadi Valentino tidak masalah perlu merahasiakannya lagi atau tidak. Ternyata istrimu telah ditangkap. Oleh siapa? Mata Ruby terbuka lebar dan dia terlihat sangat khawatir. Valentino melirik Ruby, lalu perlahan-lahan menjelaskan. Masalah ini agak rumit. Singkat cerita, semua yang telah aku lakukan selama ini adalah untuk menemukannya. Tapi sekarang, aku belum tahu keberadaannya dengan tepat. Aku baru saja mendapat petunjuk arah dari Master Sunowo. Jadi, aku mau menangani urusan di depan mataku dulu. Setelah itu baru langsung ke tempat itu. Kamu! Ruby melebarkan matanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak jadi. Dia juga tahu kalau sekarang Valentino tidak butuh dihibur. Valentino menatap Ruby dengan serius sambil berkata dengan nada tak berdaya. Bagaimana, Bibi Ruby? Istriku masih menungguku untuk menemukannya. Pokoknya, kalau kamu tidak pergi denganku, maka aku juga tidak akan pergi. Makin lama hal ini ditunda, istriku mungkin makin dalam bahaya. Kali ini, Ruby tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Setelah terdiam beberapa menit, Ruby mengangguk dan berkata, Baiklah, aku akan pulang bersamamu. Tapi, sebelum aku pergi, aku masih harus memberitahunya. Ruby terlalu baik dan konservatif. Dia tetap merasa sangat tidak pantas untuk pergi diam-diam. Baik, aku akan menemanimu. Valentino mengangguk dan langsung setuju. Akhirnya masalah ini sudah selesai. Setelah suami Ruby kembali dan Ruby melihatnya untuk terakhir kalinya, Valentino akan langsung membawa Ruby pergi dari tempat penderitaan ini. Mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, Valentino pun tidak khawatir. Bukankah orang itu menyukai uang? Valentino punya uang. Begitu Valentino membuat panggilan, Chris bisa langsung menarik segerobak uang dolar Uria agar pria itu dapat berenang di dalamnya. Bagi Valentino, hal yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah.
Namun, jika pria itu bersikap keras kepala, Valentino tentu punya cara lain. Selama Valentino mau, dia bisa membunuh pria itu tanpa diketahui oleh orang lain. Namun, karena Ruby masih memiliki rasa tanggung jawab terhadapnya, tentu Valentino tidak akan melakukannya. Ruby menyuruh Valentino duduk, kemudian dia berkata dengan kaget, "Tino, kalau kamu tidak mengatakannya, aku bahkan tidak tahu kalau kamu sudah menikah. Aku pikir wanita yang kemarin datang bersamamu adalah pacarmu." "Bukan, dia hanya temanku di sini." Valentino menggelengkan kepalanya. Lalu, dia mengambil cangkir teh untuk menyesapnya. "Aku rasa wanita itu baik, sepertinya dia menyukaimu. Tapi demi istrimu, kamu bahkan tidak melihatnya. Aku rasa istrimu pasti sangat hebat, kan?" Ruby menghela napas dengan emosional. "Ya, namanya Angel Kusuma. Sebenarnya, dia tidak hebat, tapi aku menyukainya. Demi aku, dia juga telah berkorban banyak. Tanpa dia, aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk duduk dan berbicara denganmu." Valentino menggelengkan kepalanya. Sorot matanya terlihat sedih. Setiap kali Valentino mengingat masa lalunya dengan Angel yang susah, Valentino akan merasa sedih. Orang lain tidak akan bisa mengerti perasaan ini. Hanya setelah kamu benar-benar mengalaminya sendiri, kamu baru bisa merasakan perasaan dan suasana hati yang sangat sedih itu. Setelah itu, Valentino dan Ruby mengobrol lagi. Sebenarnya, Valentino yang berbicara, sementara Ruby mendengarkan. Valentino berbicara tentang banyak hal. Dia bercerita tentang dulu dia menjadi menantu keluarga Kusuma di kota Neo. Dia juga menceritakan segala macam kesulitan yang dia dan Angel temui di sepanjang jalan. Ruby mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sesekali dia akan menganggukkan kepalanya dan air matanya bahkan akan meleleh karena dia terharu.